UGM ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa nih? Oke, karena ya teman-teman, namaku Visio. Aku dari jurusan manajemen perusahaan putih angkatan 2021. Di sini menjabat sebagai kepala bidang solusi Indonesia. Oh ya kak, boleh tahu vokasi ini sudah berdiri sejak kapan? Kopago ini sudah berdiri dari tahun 1982, tepatnya tanggal 25. Ya. Lokasinya memang dari di sini ya kak? Jadi bisa dibilang dulu itu semua UKM tingkat universitas itu tempatnya di GK ya sekarang. Tapi karena ada pembangunan GK itu semua sekre dari UKM di tingkat. Nah kalau mau UKM dapatnya di sini. Terus koperasi ini tuh ada di bidang apa aja ya kak? Jadi kalau di sini kan kita lebih ke arah konsumen ya, masih konsumen mahasiswa. Jadi itu di sini lebih ke menyediakan keperluan apa saja diberikan oleh mahasiswa. Jadi kita di sini lebih ke arah retail, karena ada swalayan sama tenaga, sama ada jasa itu berupa JMI. Dan di agro itu ya? Ya, di agro semuanya. Terus aku mau nanya kak, kita sebagai mahasiswa baru yang ingin masuk ke organisasi ini tuh syaratnya tuh apa aja? Sebenarnya kalau untuk keanggotaan itu sendiri cukup berbeda dengan keanggotaan di UKM lain ya. Selama jadi kalau mungkin di UKM lain ada seleksi wawancara dan sebagainya, kalau di sini itu sebenarnya nggak ada. Yang penting itu di sini membayar keanggotaan, karena ya seperti kita tahu ya, koperasi kan ada simpangan pokok, simpangan wajib. Nah, ketika kita mau masuk jadi anggota, kita harus punya kewajiban untuk membayar simpangan pokok itu sebagai anggota awal. Dan untuk kita tahu informasi open recruitment itu gimana? Kalau kita sendiri untuk keanggotaan POM itu terbuka setiap tidak ada jangka waktu kapan. Yang penting tuh kita bisa tahu ya kak, salah satu nama TikTok yang ada di organisasi ini, jadi kita bisa tahu cara masuk. Sebenarnya cukup memantau media sosial kita di sana itu sudah cukup sih, tidak harus informasi kecuali kalau kita mau terlibat di dalam struktur organisasinya. Jadi kalau sebagai anggota atau mungkin itu kita dapatkan mungkin bisa misalnya kalau kita mau jadi pengurusnya, itu baru kita minta cari info dari kakak besar. Untuk Instagramnya itu apa? Kalau nggak salah Instagram atau mau Instagram dan lupa itu. Oh ya kak, kalau mau tanya untuk jadwal buka organisasi ini kapan? Kalau untuk sekrenya sendiri kita ada dua jadwal sih yang sebenarnya. Jadi kalau dari jam antara kemudian di sini kita ada dua pihak yang misalnya terlibat di dalam pengelolaan Pokma. Yang pertama dari mahasiswa itu sendiri, yang kedua dari eksternal. Nah di sini itu adalah kita itu punya karyawan kita sendiri untuk operasionalnya. Jadi kalau di sini mahasiswa itu sebagai manajemennya, eksternal itu sebagai operasionalnya. Nah kalau untuk di sekre sendiri, kalau eksternal itu biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Itu kalau kita mau misalnya mau bayar sembarang wajib, mau daftar anggota itu bisa ketemu dengan karyawan di jam itu. Ataupun kalau mau daftar anggota itu bisa lewat online juga. Nah kalau untuk ketemu dengan pengurus nasab lain atau kalau misalnya ketika sudah jadi anggota dan mau main-main sekre itu terbuka dari jam berapa ya? Jam 8 pagi sampai jam mungkin 10 malam. Benefit yang kita dapat kita boleh di organisasi ini itu apa ya? Oke, jadi mungkin kalau di Pokma sendiri ya. Jadi kalau kita daftar di Pokma itu nggak hanya sekedar anggota, tapi di dalam Pokma sendiri itu masih banyak kegiatan nanti yang bisa diikuti. Salah satunya kebun masak sendiri. Kemudian ada semacam komunitas kelompok kecil itu di mana kita bisa menyalakan hobi ya. Karena ada kita tuh ada public speaking,
ada sport society, jadi kayak kegiatan yang fun gitu lah. Ataupun kalau mau butuh cari side job seperti makan di kota